Manusia pada umumnya percaya bahwa dirinya memiliki kehendak bebas atau free will. Kita merasa bahwa pikiran adalah milik kita. Keputusan kita diambil secara sadar, dan emosi muncul karena kita memilihnya. Namun, jika diamati dengan lebih mendalam, manusia sebenarnya tidak benar-benar memiliki kehendak bebas. Dalam hal ini, bukan berarti manusia dikendalikan kekuatan supranatural yang mengatur setiap tindakan. Sebaliknya, pikiran manusia dikuasai oleh sesuatu yang jauh lebih dekat dan halus, yang dikenal sebagai mara. Mara merupakan simbol dari kekuatan psikologis yang membelenggu kesadaran manusia, yaitu keserakahan, kebencian, iri hati, dan ketidaktahuan atau delusi atau kegelapan batin yang membuat seseorang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Perhatikan apa yang terjadi ketika sesuatu yang tidak terduga muncul. Ketika seseorang mengkritik kita, rencana gagal, atau kita kehilangan sesuatu yang berharga. Kemarahan muncul hampir seketika. Kesedihan datang tanpa diundang. Kekecewaan hadir sebelum akal sempat bekerja. Kita tidak secara sadar berkata, "Sekarang saya akan marah." Tetapi, emosi itu muncul begitu saja. Jika kehendak bebas benar-benar ada dalam arti mutlak, seseorang seharusnya mampu memilih sebaliknya. Ia dapat memutuskan untuk tidak marah atau tidak takut. Namun kenyataannya, emosi muncul secara otomatis. Pikiran rasional baru bekerja setelah reaksi batin itu telah terjadi. Hal yang sama berlaku pada keinginan atau hasrat. Ketika melihat kekayaan, status, kecantikan, atau kenikmatan, hasrat muncul secara spontan. Tidak ada perintah sadar sebelumnya. Pikiran bergerak menuju ketertarikan atau penolakan bahkan sebelum kesadaran mengklaim bahwa keputusan tersebut adalah pilihan kita. Apa yang kita sebut sebagai pilihan, seringkali hanyalah penjelasan setelah dorongan batin lebih dahulu menentukan arah. Temuan neurosains modern pun menguatkan pengamatan ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak yang memulai keputusan terjadi sepersekian detik sebelum seseorang menyadari bahwa ia sedang membuat keputusan. Dalam perspektif ini, mara dapat dipahami sebagai pola mental yang terbentuk dari faktor biologis, pendidikan, budaya, dan pengalaman masa lalu. Keserakahan mendorong kita untuk terus memiliki. Kebencian menolak ketidaknyamanan. Iri hati memicu perbandingan tanpa akhir. Ketidaktahuan membuat kita tidak menyadari seluruh proses tersebut. Semua bekerja secara otomatis, mengarahkan cara kita berpikir dan bereaksi. Namun, menyadari bahwa kehendak bebas mutlak mungkin tidak ada bukan berarti manusia menjadi pasrah atau tidak berdaya. Justru disinilah peluang pembebasan muncul melalui kesadaran. Dorongan batin mungkin muncul secara otomatis, tetapi kesadaran dapat mengamatinya. Kemarahan boleh muncul, tetapi kesadaran dapat mencegahnya berubah menjadi tindakan merusak. Keinginan boleh timbul, tetapi kesadaran dapat melemahkan keterikatan terhadapnya. Praktik perhatian penuh, mindfulness, tidak langsung menciptakan kehendak bebas, tetapi perlahan mengurangi dominasi mara atas pikiran. Dengan demikian, kebebasan sejati mungkin bukan kemampuan memilih pikiran sesuka hati, melainkan memahami sebab-sebab kemunculannya. Kebebasan lahir bukan dari mengendalikan pikiran secara paksa, tetapi dari melihat dengan jernih bagaimana keserakahan, kebencian, iri hati, dan ketidaktahuan membentuk pengalaman hidup. Dalam arti ini, manusia lahir dalam kondisi yang sebagian besar tidak bebas, digerakkan oleh reaksi mental otomatis. Namun melalui pemahaman dan kesadaran yang terlatih, manusia dapat menumbuhkan bentuk kebebasan yang lebih dalam, kebebasan dari dominasi batin yang tidak sadar menjadi sadar.